Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Mengutip hadis dari Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk yang datangnya dari Allah melalui Al-Quran, dan sebaik-baiknya yang menjelaskan tentang petunjuk itu adalah hadis Muhammad bin Abdullah. Hadis dari Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah yang sanad dan parawinya jelas. Seburuk-buruknya petunjuk yaitu petunjuk syariat baru. Seperti apakah petunjuk syariat baru? Yaitu yang diajarkan oleh para mursyid Wahdatul Wujud. Karena dia hanya mengimani penggalan-penggalan ayat mutasyabihat, tapi mengingkari ayat yang lainnya. Pengingkaran ayat lainnya inilah mereka mengajarkan syariat baru. Kembali kepada ayat-ayat suci di dalam Al-Quran. Kami umat Islam wajib hukumnya untuk mengimani keseluruhan ayat-ayat suci di dalam Al-Quran. Karena keseluruhan ayat-ayat suci di dalam Al-Quran adalah perkataan Allah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 143 dan 144. Ini yang sering disalahartikan oleh para mursyid Wahdatul Wujud. Ayo kita memaknai atau memahami arti dari surat Al-A'raf 143 dan 144 berdasarkan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu ayatnya terbagi menjadi dua, yaitu ayat-ayat yang mutasyabihat dan ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat yang mutasyabihat akan selalu diulang-ulang dengan ayat yang muhkamatnya agar kalian mengerti, agar kalian paham, sehingga apabila disalahartikan oleh paham-paham mursyid Wahdatul Wujud akan terjawab dengan sendirinya bahwa kalian salah untuk memahami Al-Quran. Atau dalam kata lain, Al-Quran itu diturunkan untuk menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya, membenarkan dari kitab-kitab sebelumnya. Artinya Al-Quran itu tujuannya untuk membenarkan. Apalagi ayat-ayat di dalam Al-Quran, berarti ayat yang satu dengan ayat yang lainnya haruslah nyambung, saling membenarkan, bukan saling bertolak belakang seperti ajaran mursyid Wahdatul Wujud. Ayo kita buktikan di surat Al-A'raf 143 dan 144. Dan ketika Musa pada waktunya yang telah ditentukan untuk berbicara dengan Allah. Seperti apakah berbicara dengan Allah? Yaitu dengan di belakang tabir. Apa buktinya? Bahwa Nabi Musa berbicara dengan Allah di belakang tabir, yaitu dengan Musa berkata, "Wahai Tuhanku, perlihatkanlah dirimu dengan terang sehingga aku bisa melihatmu." Apa yang Allah sampaikan? Allah berfirman, "Kamu sekali-sekali tidak mampu untuk melihatku, tapi lihatlah pada gunung tersebut. Apabila bukit tersebut tetap berada pada tempatnya, niscaya dirimu mampu untuk melihatku." Kemudian bukit-bukit, gunung-gunung di sekeliling bukit Sinai hancur luluh lantak. Kemudian Nabi Musa pingsan. Kemudian di saat dia sadar, ia berkata, apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, "Aku bertaubat kepadamu. Akulah orang yang pertama yang mengimani Allah yang maha gaib, walaupun ia tidak melihatnya." Jadi dalam surat Al-A'raf 143 ini telah jelas di antara Nabi Musa dengan Allah itu ada pembicaraan melalui di belakang tabir. Karena Nabi Musa mau melihat wujudnya Allah. Dijelaskan sama Allah bahwa kamu tidak mampu untuk melihatku, tapi lihatlah pada bukit tersebut. Jadi melihat tanda-tanda kebesaran Allah dari makhluk yang ia ciptakan, itulah yang disebut dengan tajalli.
melihat tanda-tanda kebesaran Allah menjadi makhluk yang Ia ciptakan. Kalau melihat Tuhan-Tuhan yang mewujud menjadi makhluk ciptaannya, itu bukan Allah, tapi Tuhan-Tuhan sekutu bagi Allah, karena Allah berbeda dari makhluknya. Nah, lanjut. Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku milih kamu dari manusia yang lainnya untuk membawa risalahku." Apakah risalahnya? Yaitu Taurat. Untuk menyampaikan apa yang aku sampaikan kepadamu, dan berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan, yaitu Taurat, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi Nabi Musa itu adalah utusan Allah yang menyampaikan apa yang disampaikan Allah kepada dirinya melalui Taurat. Jadi Nabi Musa sini jelas tidak mampu untuk melihat Allah. Sedangkan di ajaran Mursyid Wahdatul Wujud, kalian diajarkan untuk melihat Tuhan-Tuhan yang mewujud menjadi makhluk yang kami sebut sebagai umat Islam sebagai berhala, yaitu Tuhan-Tuhan selain Allah. Kita lanjut di Asy-Syura ayat 51. Inilah yang menjelaskan, yang menguatkan dari surat Al-A'raf ayat 143, Asy-Syura ayat 51. Dan tidaklah mungkin bagi seorang pun untuk berbicara dengan Allah tanpa melalui perantara. Satu, perantara wahyu. Yang kedua, perantara di belakang tabir. Yang ketiga, perantara malaikat Jibril. Di atas izin Allah, maka berkehendak yang atas izin Allah yang maha berkehendak, sesungguhnya kuasa Allah maha tinggi dan bijaksana. Jadi gini, di dalam surat Asy-Syura 51 dijelaskan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang mampu berbicara dengan Allah tanpa melalui perantara wahyu. Kalau umat Islam caranya berbicara dengan Allah dengan membaca ayat suci Al-Quran, di saat itulah ia berbicara dengan Tuhannya. Kemudian berbicaranya melalui di belakang tabir. Di belakang tabir ini contohnya pada waktu Nabi Musa berbicara dengan Allah di belakang tabir. Kemudian contohnya lagi Nabi Muhammad pada waktu Isra dan Mi'raj, ini berbicara dengan Allah di belakang tabir. Nanti akan kita jelaskan kenapa ini bisa terjadi. Kemudian melalui perantara malaikat Jibril. Jadi tidak ada satu manusia pun yang mampu berbicara dengan Allah tanpa melalui tiga perkara tadi, apalagi mau melihat wujudnya Allah. Nabi Musa saja yang sudah berbicara dengan Allah mau melihat wujudnya Allah, sama Allah dibilang, kamu sekali-sekali tidak mampu untuk melihatku, berarti tidak mampu. Nabi Musa yang punya wahyu dan mukjizat saja tidak mampu untuk melihat Allah, apalagi dirimu yang tidak punya wahyu, tidak punya mukjizat, hanya merasa di makom tertinggi, hanya merasa, tapi faktanya nol besar. Awaluddin ma'rifatullah, awal dari beragama adalah mengenal Tuhannya. Berarti ilmu kalian ilmu awal, ilmu dasar, bukan ilmu paling tinggi. Ilmu paling dasar mau merasa paling tinggi, nah itu harap maklum saja, karena kan baru awal tuh merasa paling segalanya, itu wajar. Tapi itulah yang diajarkan oleh Mursyid Wahdatul Wujud, supaya dirimu merasa di makam tertinggi, tapi faktanya baru nol besar alias anak PAUD. Lanjut di surat Al-An'am 103, Allah tidak bisa kalian capai dengan penglihatan, baik penglihatan zahir, penglihatan batin, ataupun rasamu. Tetapi Allah mampu melihat melalui semua penglihatan tersebut. Berarti kalian itu diawasi oleh Allah. Inilah yang disebut dengan rukun insan, yaitu di saat beribadah dirimu diawasi oleh Allah.
walaupun dirimu tidak bisa melihatnya, karena Allah mampu melihat dirimu. Inilah yang dijelaskan oleh surat Al-Mulk ayat 12. Orang-orang yang takut kepada Allah, sekalipun ia tidak bisa untuk melihatnya yang tidak tampak oleh dirinya, orang tersebut mendapat ampunan dan pahala yang besar. Jadi untuk memaknai Al-Quran itu harus nyambung antara ayat mutasyabihat dengan yang mukamatnya. Jadi tidak boleh memaknai Al-Quran apabila satu ayat bertentangan dengan ayat yang lainnya. Karena di Al-Quran itu ayatnya selalu diulang-ulang. Kalau bertentangan berarti paham kalian keliru, berarti harus ada yang diperbaiki. Cara memahaminya yang kalian keliru, bukan ayatnya yang keliru. Cara kalian memahami sehingga dirimu hanya mengimani penggalan-penggalan ayat tapi ingkar terhadap ayat lainnya. Yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, orang-orang yang condong hatinya, kembali lagi hatinya kepada ayat-ayat mutasyabihat tapi ingkar terhadap ayat lainnya, termasuk dalam golongan orang yang sesat. Siapakah yang termasuk dalam golongan orang yang sesat? Salah satunya yaitu iblis, karena tidak mau menjalankan perintah Allah, yaitu disuruh sujud penghargaan kepada Nabi Adam. Jadi yang tidak mau menjalankan perintah Allah juga termasuk golongan orang sesat. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah. Berarti perintah Allah kepada jin dan manusia yaitu perintah beribadah. Beribadah itu artinya syariat. Syariat itu yang sering diingkari oleh para mursyid wahdatul wujud dengan alasan hakikat, dengan alasan makrifat, tapi intinya tidak mau mengikuti apa yang Allah perintahkan. Dia mau bikin aturan sendiri, yaitu syariat baru sesuai prasangka hambanya. Itulah ajaran mursyid wahdatul wujud. Kita lanjut lagi dalam ayat-ayat suci di dalam Al-Quran. Karena kami umat Islam diwajibkan untuk mengimani keseluruhan ayat-ayat suci di dalam Al-Quran, bukan penggalan-penggalan ayat, agar kami termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk dari Allah dengan mengimani keseluruhan ayat-ayat suci di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Isra ayat 172, barang siapa matanya buta di dunia, maka ia akan lebih buta lagi di akhirat dalam melihat jalan yang lurus, yaitu jalan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu ajaran tauhid. Ajaran tauhid itu mengesahkan Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang keesaan Allah, yaitu dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allah itu satu-satunya, tidak dibagi-bagi dengan makhluknya. Kemudian apa lagi? Allah itu berbeda dari makhluknya. Allah tidak ada di dalam makhluk. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, kepada Allah lah bergantung segala sesuatu. Ruh dan jasadmu, zohir maupun batinmu, kolbumu, seluruh alam semesta, Nur Muhammad bergantung kepada Allah. Segala sesuatu yang bergantung kepada Allah kita sebut sebagai makhluk ciptaan Allah. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dirimu beranak dan diperanakkan, berarti apapun yang ada dalam dirimu adalah hasil beranak dan diperanakkan. Berarti apapun yang ada di dalam dirimu adalah makhluk ciptaan Allah. Apapun yang ada di dalam dirimu adalah sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah, tidak ada satupun yang setara dengan Allah, baik itu Isa Al-Masih maupun Nur Muhammad tidak setara dengan Allah. Nur Muhammad tidak ikut campur dalam penciptaan langit dan bumi dan penciptaan dirimu. Inilah paham mursyid wahdatul wujud yang mengatakan bahwa dirimu, langit dan bumi adalah
yang menciptakannya bahan bakunya Nur Muhammad, atau yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan dirimu dari cuilan Nur Muhammad. Inilah paham-paham mursyid wahdatul wujud yang tidak ada satupun ayatnya di dalam Al-Quran. Saya tantang seluruh mursyid wahdatul wujud, tunjuk satu ayat aja di dalam Al-Quran bahwa langit dan bumi dan dirimu dicipta oleh Nur Muhammad. Ayatnya ada nggak di dalam Al-Quran? Faktanya di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat tentang itu. Berarti dia mengajarkan syariat baru yang ada di dalam Al-Quran, yaitu langit dan bumi beserta dirimu diciptakan oleh Allah. Bagi Allah tentang penciptaan segala sesuatu tidak membutuhkan sekutu, yaitu sekutu Nur Muhammad, yaitu apa? Bagi Allah tentang penciptaan segala sesuatu cukup kun fayakun jadi. Lanjut surahnya di surat Al-Kahfi ayat 110. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kamu manusia biasa, yaitu tercipta dari tanah, bukan tercipta dari nur. Seperti ajaran para mursyid. Kalau ajarannya Darwin, manusia dari kera. Ajarannya mursyid, manusia dari nur. Kalau ajaran Nabi dan Rasul Muhammad, manusia tercipta dari tanah. Kalian mau ngikutin ajaran siapa? Apakah ajarannya Darwin, ajaran mursyid, atau ajaran Nabi dan Rasul Muhammad? Katakanlah Muhammad, kamu adalah manusia biasa yang diberi wahyu. Manusia biasa berarti tercipta dari tanah, yang diberi wahyu yaitu wahyunya berupa Al-Quran. Inilah yang kami sebut sebagai umat Islam sebagai Nur Muhammad. Telah datang cahaya dariku, dari cahayanya Allah berupa kitab. Dengan kitab tersebut dapat menerangi umat manusia. Berarti Nur Muhammad itu adalah wahyu dari Allah berupa kitab. Kitab yang datangnya dari Allah, bisa Al-Quran, Taurat, Injil, Jabur, kitab-kitab yang datang dari Allah, termasuk Lauhul Mahfuz. Sebelum segala sesuatu diciptakan telah tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Inilah yang dimaksud oleh Allah melalui hadis Jabir. Telah tercatat dalam kitab yang nyata di Lauhul Mahfuz atas kehendak Allah. Itulah yang dimaksud oleh hadis Jabir tentang Nur Muhammad. Bukan Nur Muhammad dibagi-bagi untuk menciptakan ini dan itu dan menciptakan dirimu. Keliru kalian, karena kalian harus tahu dulu apa itu Nur Muhammad berdasarkan apa yang Allah sampaikan melalui Al-Quran. Bukan berdasarkan teori-teori mursyid wahdatul wujud yang menyebabkan dirimu tersesat menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Kita lanjut lagi ayatnya di surat Al-An'am ayat 50. Katakanlah Muhammad, tidak ada pembendaharaan Allah pada dirimu. Berarti tidak ada sifat Allah pada diri Nabi dan Rasul Muhammad. Tidak ada cuilan hembusan Tuhanmu pada diri Nabi dan Rasul Muhammad. Tidak ada zat Tuhanmu pada diri dan Nabi dan Rasul Muhammad. Katakan Muhammad, tidak ada pembendaharaan Allah pada dirimu. Dan tidak pula kamu mengetahui hal gaib, dan tidak pula kamu mengetahui rahasia Allah. Yang diajarkan oleh para mursyid wahdatul wujud bahwa dia mengetahui rahasia Allah. Nabi dan Rasul Muhammad aja tidak mengetahui perkara gaib. Sedangkan dirimu diajarkan untuk mengetahui rahasia Allah. Ketahuilah, yang mengajarkan mengatasnamakan Allah yang tidak kalian ketahui adalah setan. Yang mengajarkan rahasia Allah yang tidak kalian ketahui adalah setan. Yang mengajarkan nama Allah digenapi menjadi satu lagi nama, yaitu rahasia, adalah setan. Lanjut ayatnya. Aku bukanlah malaikat. Berarti Nabi dan Rasul Muhammad bukanlah malaikat yang tercipta dari nur. Aku hanya mengikuti wahyu yang diwahyukan kepadaku. Apakah sama kitabnya orang yang buta dan tuli dengan orang yang bisa melihat? Nah, kita ini bedakan. Berarti Nabi dan Rasul Muhammad hanya mengikuti
wahyu yang diwahyukan kepadanya, yaitu berupa Al-Quran. Dan Nabi dan Rasul Muhammad bukan malaikat yang tercipta dari nur. Kalau ajaran para mursyid, dirimu tercipta dari nur. Kemudian kitabmu, kalau kitab kami umat Islam, yaitu Al-Quran, yang ayat pertama turunnya adalah bacalah, berarti bisa dibaca dan ada huruf, ada tulisannya. Kalau kitab yang diajarkan oleh para musyrik wahdatul wujud, kitabnya yaitu kitab dirimu yang kalian setarakan dengan Al-Quran. Tapi faktanya tidak ada huruf, tidak ada tulisan, dan tidak bisa kalian baca. Berarti kitabnya orang buta dan tuli. Apakah sama antara kitab yang bisa dibaca, bisa didengarkan, dengan kitab yang tidak bisa dibaca dan tidak bisa kalian dengarkan, yaitu kitab dirimu? Justru itu amatlah sangat berbeda, karena satu kitabnya orang buta dan tuli dan satu kitabnya orang yang bisa melihat. Inilah yang dimaksud di dalam Al-Quran, bahwa ajaran mursyid wahdatul wujud itu adalah syariat baru. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk yang datangnya dari Allah. Sebaik-baiknya yang menjelaskan tentang petunjuk adalah hadis Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah. Seburuk-buruknya petunjuk adalah petunjuk syariat baru. Contoh petunjuk syariat baru ini salah satunya yaitu ajaran mursyid wahdatul wujud yang bukanlah syariat Islam. Rasanya tidak afdol kalau kita tidak membahas hadis. Di dalam hadis dikatakan, ini riwayatnya Siti Aisyah, ada di Bukhari Muslim. Celaka yang besarlah bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi dan Rasul Muhammad melihat Allah pada waktu Isra dan Mi'raj, tapi Nabi dan Rasul Muhammad melihat Jibril dalam wujud lainnya yang meliputi ufuk timur dan barat. Berarti celaka yang besarlah bagi orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah. Apalagi kalian diajarkan untuk melihat Tuhan-Tuhanmu yang mewujud menjadi makhluk. Lebih celaka lagi. Nah, di sini di hadis. Kemudian di dalam hadis juga dijelaskan, di surga nanti kalian mampu untuk melihat Allah seperti melihat rembulan, dan kalian tidak berebutan melihatnya. Berarti di surga ini seluruh alam semesta dan beserta dirimu dan seluruh makhluk Allah dikumpulkan di surga atau di neraka, di akhirat, yaitu bumi yang baharu. Sedangkan Allah berada seperti melihat berembulan, berarti terpisah antara Allah dengan ciptaannya. Allah berbeda dengan makhluknya. Allah maha besar. Nah, di sini terjawabnya bahwa Allah maha besar, Allah berbeda dari makhluknya. Kemudian tidak ada satu orang pun yang mampu panabillah dengan Allah. Tidak ada satu orang pun yang setara dengan Allah. Hembusan Tuhanmu, zat Tuhanmu, kemudian apa? Hembusan zat sifat itu hanya milik Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah. Kalau menyetarakan dirimu dengan bagian dari Tuhanmu, sama saja dirimu sadar atau tidak sadar menjadi Dajjal dan Fir'aun selanjutnya. Inilah fitnah terkejam di muka bumi yang selalu diingatkan oleh nabi-nabi dan rasul terdahulu. Akan ada fitnah di akhir zaman, fitnah terbesar di muka bumi, yaitu mengaku diri dan di dirinya Tuhan. Itulah ajaran para mursyid wahdatul wujud yang mengaku diri dan di dirinya Tuhan. Fitnah inilah fitnah terbesar di muka bumi, dengan metode mengamalkan dengan mata sebelah, yaitu mengamalkan ayat-ayat mutasabihat tapi ingkar terhadap ayat lainnya. Berarti hanya penggalan-penggalan ayat atau potong-potongan ayat tapi ingkar dengan sekian banyak ayat lainnya. Inilah ajaran-ajaran mursyid wahdatul wujud yang merupakan fitnah terbesar di muka bumi, yang datangnya fitnah tersebut dari timurnya Mekah. Salah satu timurnya Mekah adalah Indonesia. Jadi hati-hati dengan fitnah terbesar di muka bumi, yaitu fitnah Dajjal. Ajarannya yaitu ajaran mursyid wahdatul wujud yang menyembah Tuhan-Tuhan yang mewujud menjadi makhluk,
yang kami sebut sebagai berhala. Tuhannya Mursyid Wahdatul Wujud bukanlah Allah, tetapi berhala yang nyata.